Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Miss akan membahas mata pelajaran PPKN. Tema 3, subtema 1, tentang musyawarah. Sebelum belajar, jangan lupa say basmalah. Sebelum masuk ke pembelajaran, Miss akan memberitahu tujuan pembelajaran kali ini. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian bisa memahami arti penting dari musyawarah dan dapat memahami pentingnya sikap menghormati dalam musyawarah. Oke, apakah sudah ada yang tahu apa itu musyawarah? Iya benar, musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syawaro, yang berarti berunding, rembukan, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Jadi, musyawarah adalah suatu kegiatan mengambil keputusan bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Adapun tujuan dari kegiatan musyawarah adalah yang pertama, untuk mencapai keputusan atau kesepakatan bersama. Yang kedua, membahas dan menyelesaikan masalah bersama. Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Musyawarah yang kita lakukan untuk mengambil keputusan bersama itu banyak memiliki keuntungan atau manfaatnya loh. Nah, manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyelesaikan masalah dengan mudah dan cepat. Yang kedua, keputusan yang dihasilkan bersifat adil. Yang ketiga, dapat menjalin kerukunan. Yang keempat, melatih mengemukakan pendapat. Yang kelima, melatih menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, menghindari pertengkaran dan prasangka. Nah, masih banyak lagi ya manfaat dari musyawarah. Oke, apakah kalian ada yang tahu kapan sebaiknya kita harus bermusyawarah? Iya benar, kita bisa melakukan musyawarah ketika menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri dan ketika ingin mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang atau suatu kelompok. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Betul sekali, jika tidak melakukan musyawarah, maka bisa terjadi perbedaan pendapat. Lalu, berat sebelah atau memihak ke satu orang atau kelompok. Bisa juga terjadinya perselisihan, dan masalah tidak cepat terselesaikan. Dalam kegiatan musyawarah, setiap orang atau anggota diperbolehkan memberikan pendapat, karena pendapat kita akan membantu memberi masukan dalam musyawarah. Dalam kegiatan musyawarah, ada sikap-sikap yang harus diperhatikan loh, diantaranya ketika berpendapat berbicara dengan bahasa yang santun dan sopan, menghargai pendapat orang lain, mampu mengendalikan emosi, mematuhi peraturan musyawarah, dan menerima hasil musyawarah. Ketika mengeluarkan pendapat, kita juga harus menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Adapun cara-cara menghormati pendapat orang lain seperti berikut ini. Pertama, tidak mencela atau memotong pembicaraan peserta lain. Kedua, menghargai pendapat walaupun berbeda. Ketiga, tidak memaksakan pendapat kita kepada peserta lain. Yang keempat, menerima pendapat dengan lapang dada. Dan menerima saran serta kritik. Kegiatan musyawarah bisa dilaksanakan di mana saja, seperti di lingkungan rumah atau keluarga, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Kita simak yuk, apa saja contoh-contoh kegiatan berikut.
Nah, di sini ada contoh kegiatan musyawarah di lingkungan keluarga. Contohnya, pembagian tugas membersihkan rumah, menentukan waktu dan tujuan ketika berlibur, menentukan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, menentukan waktu belajar dan bermain, serta menentukan barang yang ingin dibeli. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekolah. Yang pertama, pemilihan ketua kelas, pembagian hari dan anggota piket kelas, pembagian tugas kelompok, menentukan peraturan kelas, dan memilih peserta lomba. Berikutnya contoh kegiatan musyawarah di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama pemilihan ketua RW atau RT, mengadakan kerja bakti, menentukan anggota dan jadwal siskamling, terus menentukan panitia suatu kegiatan, dan saat membangun jalan atau tempat ibadah. Dan masih banyak lagi ya contoh yang lainnya. Oke, kegiatan musyawarah merupakan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Jadi kesimpulannya adalah kita harus melakukan musyawarah ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan banyak orang dan kita tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Dan ketika sudah didapat keputusan saat musyawarah harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa sehamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat dan giat. Terima kasih. Dah.